Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dari kelompok 2 BDPC. Mohon izin, saya Putri Rahmawati akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Di sini sudah hadir anggota dari kelompok 2 BDPC. Sudah ada Bu Mairita, Bu Emma, dan Bu Silvana. Langsung aja ya Bu, izin share screen dulu untuk tugas dari kelompok kita. Udah muncul Bu? Masih muter, Bu. Udah ada. Ya. Kalau berdasarkan petunjuk penugasannya ya Bu, kita kan udah bagi kelompok nih, 4 anggota. Kemudian udah dibagi juga kita kebagiannya kelompok B itu tentang pemahaman pelanggan. Di sini tema utamanya yang akan kita diskusikan merekomendasikan produk dan jasa untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Tugasnya, buatlah inovasi terkait merekomendasikan produk dan jasa untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan sesuai dengan apa yang tertera pada lembar pekerjaan. Setiap kelompok hanya merekomendasikan produk dan jasa untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Di sini ada 5 fokus, 5 tema, dan kita fokus ke yang bagian B, pemahaman pelanggan. Di panduannya, poin nomor 2 itu bagaimana pemahaman pelanggan tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan dalam konteks lingkungan retail dengan melakukan analisis terhadap apa yang membuat pelanggan memilih produk atau merek tertentu. Langsung saja mungkin Bu Mei, Ibu Emma, atau Bu Silvana, silahkan memberikan pendapatnya dari pertanyaan atau dari tema diskusi kita di sore hari ini. Bu Emma, mohon bantuannya untuk menjadi notulen ya, Bu. Bu Emma kayaknya kepental, Bu. Keluar. Oh iya ya, nah, kita tunggu masuk lagi nih. Bu Emma, udah masuk lagi, Bu? Sudah, maaf. Mohon bantuannya ya, Bu, menjadi notulen kita di diskusi kali ini. Ya, boleh Bu. Boleh, mangga dimulai diskusinya sama siapa? Bu Silvana, Bu Mei, atau Bu Emma? Mungkin sebelum ke analisis terhadap apa yang membuat pelanggan memilih produk atau merek tertentu, kan kita udah tentukan ya, Bu Ibu, produknya Aqua. Nah, mungkin kita diskusikan sedikit tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan dalam konteks lingkungan retail. Boleh sama siapa? Bu Emma, barangkali. Oh, Bu Emma, jaringannya yang nggak stabil.
Bu Silvana, ayo Bu, dimulai pembukaan materi. Oke, baik. Untuk berarti kita jawab pertanyaan yang pertama dulu gitu ya, Bu. Ya, betul Bu. Oke. Dulu kata mengacu pada seberapa baik sebuah produk. Oke. Nah, tadi untuk produknya adalah Aqua ya. Menurut saya, Bu Putri naik ke atas dulu sebentar. Ya. Nah, ini kan sebuah produk Aqua ini berarti berupa air mineral fokusnya ya. Nah, kemudian sebuah produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen, meliputi kualitas produk, ketersediaan harga, dan sesuai dengan pengalaman belanja. Nah, produk Aqua ini menurut saya ya sudah menganalisis gitu harapan dari konsumen, harapan dan kebutuhan konsumen. Kenapa? Karena dia memiliki berbagai macam jenis gitu ya. Ada yang aqua gelas, kemudian ada di botol tapi yang kecil, ada yang 300 ml gitu sampai yang galon. Berarti mereka memperhatikan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian harapan konsumen kan suatu produk itu memiliki kualitas yang baik gitu. Nah, Aqua juga sudah terus berinovasi. Kalau ibu-ibu masih ingat dulu, Aqua yang botol itu tutupnya disegel plastik. Nah, kemudian berinovasi mungkin ya sampai sekarang tidak ada plastiknya gitu. Tapi mereka masih memperhatikan kualitas dari isi produknya tersebut. Kemudian dari ketersediaan pun mau di desa, mau di kota, selalu gitu ya tersedia ada Aqua, mau di warung ataupun di supermarket, mereka menyediakan sudah masuk semua gitu. Jadi segala lini masyarakat tuh mereka masuk di situ, ketersediaannya bagus. Kemudian harganya pun sesuai gitu, tidak ada yang melebihi apa ya, tidak ada yang melebihi harga pasar, kecuali ada mungkin beberapa varian Aqua yang premium gitu ya, itu mungkin harganya lebih mahal gitu. Tapi itu menyesuaikan kebutuhan konsumen juga sih menurut saya. Ketepatan produk. Mungkin itu sih Bu pendapat dari saya, ada yang ingin ditambahkan mungkin begitu. Ya, makasih Bu Silvana. Sebelumnya ya, Bu, kita fokus ke yang nomor 2 tentang pemahaman pelanggan. Jadi nanti kita yang diskusinya itu hanya nomor 2-nya aja. Tapi tadi dari jawaban Bu Silvana juga itu sudah mulai menyentil ke yang bahasa nomor 2 ya. Berarti bahwa pelanggan selama ini paham kalau produk Aqua itu kan tadi kemasannya sudah berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, lebih praktis ya. Kemudian tadi Bu Silvana juga berpendapat bahwa memang harga dari Aqua di benak pelanggan itu kan mudah dijangkau ya, harganya terjangkau. Kemudian tadi bisa menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat. Itu mungkin bisa disangkut pautkan dengan nomor 2 ya, Bu Emma. Mohon ditambahkan ya Bu. Nanti tinggal disatukan dengan yang materi pembuka dari Bu Emma. Ya, baik Bu. Boleh tambahannya? Bu Silvana, Bu Mei, atau Bu Emma? Izin menambahkan Bu Putri, kan pertanyaannya Boleh, itu Bu. bagaimana pemahaman pelanggan tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan dalam konteks lingkungan retail Suaranya tidak dengan keluar.
Suaranya nggak keluar? Halo? Nah, udah Bu. Oke. Ya kan pertanyaannya, bagaimana pemahaman pelanggan tentang preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan dalam konteks lingkungan retail dengan melakukan analisis terhadap apa yang membuat pelanggan memilih produk Aqua kan ya Bu ya? Kan kita milihnya produk Aqua. Punten suaranya kecil di saya, Bu. Oke. Udah jelas Bu? Di Bu Emma sama di Bu Silvana. Gimana? Suaranya ada? Ada Bu, jelas. Untuk memahami mengapa pelanggan memilih produk Aqua, kan kita milihnya produk Aqua ya Bu ya? Ya. Di konteks lingkungan retail perlu dilakukan analisis secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pemilihan produk Aqua itu, yang pertama, kualitas produk. Pelanggan mungkin memilih Aqua karena dianggap memiliki kualitas air yang baik dan aman untuk diminum. Kepercayaan terhadap kualitas produk seringkali menjadi faktor utama dalam memilih merek air minuman. Yang kedua, merek yang dikenal. Aqua adalah salah satu merek air minum yang paling terkenal di Indonesia. Keterkenalan merek ini bisa menjadi alasan utama mengapa pelanggan memilihnya di atas merek lain. Terus yang ketiga, kalau menurut saya itu dari Saya nggak kemasan muncul yang suaranya ya. praktis. Apa internetnya gitu ya? Keluar nggak Bu Kalau di Bu suaranya? Silvana sama Bu Emma jelas suaranya, Bu? Jelas kalau Jelas banget Bu. Oh, Bu Emma sama Bu Silvana juga nggak muncul kan? Takutnya nanti di videonya nggak ada suaraan. Bentar, Bu. Suaranya sama Bu Silvana nggak ada. Udah, Bu. Kayaknya ini headset sayanya. Begitu. Boleh, Oke. Bu. Lanjutkan lagi atau ulangi lagi? Lanjutkan lagi aja ya. Ya, lanjutkan aja, Bu. Yang ketiga tadi yang udah disinggung sama Bu Silvana juga dari kemasan yang praktis. Kemasan produk Aqua seperti botol dan galonnya mungkin dianggap praktis dan mudah digunakan oleh pelanggan. Faktor kemasan yang mudah dibawa dan disimpan sering menjadi pertimbangan penting bagi pelanggan dalam lingkungan retail. Yang kita ketahui kan kayak botol Aqua yang sekarang itu kan ada yang 600 mili, ada yang sekarang kan yang mini banget itu ya Bu ya, yang kecil. Terus ada yang memang ukurannya 1,5 liter, jadi beberapa ukuran. Terus yang keempat, ketersediaan dan aksesibilitas. Tadi yang sudah disinggung juga oleh Bu Silvana juga. Ketersediaan produk di berbagai toko retail, minimarket, dan warung mungkin menjadi faktor penting dalam konsumen untuk mendapatkan produk Aqua itu. Jangankan di warung, maksudnya kita kalau lagi macet-macetan di jalan juga kan ya Bu ya, orang-orang apa yang jualan suka keliling pas lagi kita macet juga suka tersedia gitu produk Aqua kan. Terus yang berikutnya, harga yang bersaing. Harga yang kompetitif dibandingkan dengan merek air minum lainnya juga dapat mempengaruhi pemilihan pelanggan. Pelanggan cenderung memilih produk yang memberikan nilai terbaik untuk uang mereka. Kadang kita bukan mencari harga yang mahal atau yang murah. Kadang harganya mahal kita beli tapi sesuai dengan kualitas yang dia berikan kan ya Bu ya. Jadi yang memang pertama kita sebagai pelanggan dalam memilih produk ya dilihat dari kualitas, harga baru masuk ke nomor 2 maksudnya seperti itu. Keenam, berikutnya kesadaran lingkungan. Beberapa pelanggan mungkin memilih Aqua karena kesadaran lingkungan seperti kemasan yang dapat didaur ulang atau inisiatif perusahaan dalam menjaga lingkungannya. Terakhir, branding yang kuat dari Aqua mungkin juga mempengaruhi pemilihan pelanggan. Pesan-pesan pemasaran menekankan manfaat produk atau citra merek yang positif dapat membentuk persepsi pelanggan terhadap produknya. Yang kita tahu kan kalau Aqua itu suka banyak slogan-slogan yang gampang diingat oleh pelanggannya. Mungkin karena hal itu juga jadi mereka membeli produk Aqua tersebut. Begitu sih Bu kalau dari saya, tambahannya kurang lebihnya sama kayak tadi yang Bu Silvana. Ya, terima kasih Bu Mei ya sudah menambahkan. Jadi betul bahwa selama ini pemahaman pelanggan terhadap produk Aqua itu tadi ketersediaan produknya mudah didapatkan di retail ataupun di warung-warung juga kan ya mudah didapatkan. Kemudian inovasi kemasan sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Silvana bahwa kemasan Aqua itu sekarang sudah semakin beragam dan sudah sesuai dengan kebutuhan keinginan lapisan masyarakat mulai dari anak-anak ya Bu. Ada kemasan Aqua yang kecil tuh bahkan ada yang
pakai gambar-gambar kartun gitu kemasannya sampai yang dewasanya. Kemudian tadi Bu Mei juga menjelaskan bahwa produk Aqua itu selama ini dipahami oleh pelanggan sebagai produk yang berkualitas sesuai dengan harganya. Selain itu tadi ada kesadaran lingkungan yang di branding oleh Aqua juga, bahwa galon Aqua itu bisa didaur ulang. Dan terakhir citra merek yang ada di benak pelanggan, bahwa selama ini ya kalau air mineral ingatnya pelanggan itu pasti Aqua ya Bu ya. Beli Aqua meskipun nanti yang dikasih sama yang jualnya itu merek lain, tapi sudah brand awareness-nya di pelanggan udah bagus banget ya Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu Mei sudah menambahkan. Selanjutnya Bu Emma barangkali mau menambahkan. Silahkan Bu. Mungkin kalau untuk saya cukup ya Bu, karena dari Bu Silvana sama Bu Mei juga sudah mencakup semuanya mengenai pelayanan pelanggan ya. Apa yang sudah disampaikan sama Bu Mei sama Bu Silvana udah cukup menurut saya, Bu. Sudah mencakup semuanya. Sama seperti yang saya kemarin sampaikan juga di grup. Ya, terima kasih Bu Emma. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, analisis terhadap apa yang membuat pelanggan memilih produk atau merek tertentu. Sebetulnya barusan juga udah diulas ya Bu. Hal-hal yang membuat pelanggan memilih air mineral Aqua. Tadi saya ulas kembali. Salah satunya adalah ketersediaan produknya yang mudah didapatkan, kemudian inovasi kemasan dari produk Aqua, harganya kompetitif, kemudian produknya berkualitas, kesadaran lingkungan yang dibangun oleh brand Aqua, dan terakhir citra merek yang ada di benak pelanggan bahwa kalau air mineral itu ya pelanggan ingatnya Aqua. Mungkin izin menambahkan, jika kita sebagai peritel ingin meningkatkan nilai transaksi pelanggan terhadap produk Aqua, kita dapat meningkatkan pemahaman pelanggan bahwa produk Aqua di retail itu mudah didapatkan, kemudian terjaga kualitasnya, karena produk Aqua yang dijual di retail itu biasanya terlindung dari paparan sinar matahari, jadi terjaga kualitasnya. Kemudian tadi Aqua itu selama ini berdasarkan tagline-nya juga merupakan air mineral yang menyegarkan, kemudian berkualitas juga. Mungkin itu Ibu-ibu hasil diskusi kita kali ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Mangga. Kalau gimana, Rumei? Enggak, sudah cukup Bu gitu. Ya kan? Cukup. Ya, cukup. Sebelumnya kita udah diskusi juga ya Bu di WhatsApp ya. Iya. Paling nanti tinggal kita susun jadi kalimat yang terstruktur. Mau sama siapa? Bu Emma, boleh dibantu Bu? Gimana Bu? Sekali lagi kurang jelas. Untuk mulai nyusun di tugasnya tuh bikin kalimat. Kemarin sudah ada dari Bu Emma tentang konsepnya Ya, pelanggan. mungkin tinggal aja dari Bu Silvana sama Bu Mei ya. Ya, Nanti betul. baru dibuat bareng gitu. Ya. Tinggal nambahin ya Bu. Ya, betul Bu. Ya. Untuk videonya mungkin nanti akan di YouTube. Ibu-ibu mohon izin, nanti linknya saya kasih ke Bu Emma. Pengumpulannya di Bu Emma ya Bu. Ya, boleh Bu. Ya, mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Ibu-ibu, kalau tidak ada lagi tambahan, terima kasih atas waktunya. Selamat persiapan berbuka puasa. Bu Silvana, selamat bukber. Bu Emma dan Bu Mei juga mempersiapkan mengumpulkan buat buka puasa. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya ya Bu ya. Di LK selanjutnya.
Ya, terima kasih. Dokter, ibu-ibu boleh izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ibu-ibu. Semuanya. Satu, ya Allah. Izin live ya, Bu. Ya, mangga Bu Sylvia. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.